Halo, perkenalkan nama saya Kevin sama Lemar Marpaung dengan NIM 67 2020 294. Sekarang saya akan menjelaskan hasil pekerjaan dari TS saya, yaitu dimulai dengan file SM-nya. Itu mempunyai IP awal 192.168.940. Mempunyai lantainya 4 lantai, lantai 1 itu 100, lantai 2 20, lantai 3 50, lantai 4 60 host. Dan di IP masing-masing antar lantainya itu adalah 2 host. Jadi kita mulai dari lantai satunya, yang 100 host, yang paling dekat dengan 128, yang paling dekat dari 128 terus dikurang 2 sama 126. Jadi informasinya adalah 255 255 255 128. Terus belum subnetnya kita kurangkan 256 itu kenapa? Karena itu adalah angka terakhir. Terus dikurangi 18 dari sini, dari subnet masnya sama 128, dan itu mempunyai prefix 25. Network ID kita buat IP awalnya yang sesuai dengan soal. Terus broadcastnya kita hitung, kita kurangkan satu dari sini untuk bagian akhir broadcastnya. Jadi hasilnya 17. Terus range-nya kita tambahin satu dari akhiran IP awalnya, jadinya 192.168.941. Dan untuk range akhirnya kita kurangkan satu dari sini, jadinya 192.168.94126. Untuk lantai 3 itu punya 50 host, punya IP awal 192.168.94128. Kenapa 128? Karena sesuai dengan sini. Terus mempunyai host 64 kurang 2 sama 62, jadi subnet masknya adalah 192 255 255 255 192. Subnetnya adalah 256 kurang 192 sama 64 yang mempunyai prefix sama dengan 26. Network ID-nya adalah sama dengan IP awalnya 192.168.94128. Broadcast-nya kita kurangkan satu dari subnet masknya, jadinya 191. Terus untuk range-nya kita tambahkan satu dari IP awalnya untuk di bagian akhirnya, jadi 129 seperti ini. Dan untuk range akhirnya kita kurangin satu dari sini, dari broadcast angka broadcast terakhirnya, jadi 190. Untuk lantai 4 ini 60 host, tapi jujur saya kurang tahu cara pengerjaannya karena mempunyai host yang sama, yaitu 64. Jadi menurut saya bagian jawabannya agak, saya ini salah di bagian ID range dan broadcastnya. Oke, terus lanjut lantai 2 sampai 20. Saya membuat IP awal itu 192 karena saya membuat di broadcast itu 191. 191 dan subnet masknya itu adalah 192 saya buat. Oke, terus mengenai hostnya 32 kurang 2 sama 30, subnet masknya 224. Blok subnet sama dengan 256 kurang 224 sama dengan 32, dan mempunyai prefixnya sama dengan 27. Itu network ID-nya kita samakan dengan IP awalnya, terus broadcast kita kurangi satu dari 224, jadinya hasilnya 2223. Untuk range awal yang terakhirnya, angka terakhir kita tambahi satu dari sini, 192, jadinya 193. Dan untuk range akhir 222 itu adalah hasil kurang satu dari 223. Untuk antar gedung, antar lantai, maksudnya lantai 1 lantai 2 itu 2 host. IP awalnya kita buat sesuai dengan terakhir subnet masknya, angka subnet mask itu 24, jadi jadinya 192 168 94 224. Karena itu mempunyai subnet masknya 252, subnetnya itu 256 from 252 94, dan akhirnya mempunyai prefixnya itu 30. Nah, ID-nya itu kita samakan dengan IP awal, yang ini IP awalnya, range-nya, dan berarti sini cukup gampang. Untuk antar gedung kita hanya perlu tambahkan satu saja, jadi 224 tambah 1 225, 225 tambah 1 jadi 226, 226 tambah 1 jadi 227. Oke, lanjut dengan lantai 2 ke lantai 3 yang sama juga 2 host. IP awalnya itu
228 karena kita tambahkan 1 dari sini. Ini jadinya. Dan subnet mask 252 sampai 2 dengan block subnetnya dan prefixnya dari lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ke lantai 2. Terus range-nya kita tambah 1 saja. Jadi itu 28 tambah 1 29. 29 tambah 1 dari 30 di range akhirnya. Dan di broadcast kita tambahkan 1 juga dari range akhirnya. Jadinya 231. Lantai 3 sampai lantai 4 juga sama, punya 2 host, IP awalnya 232, kasih tambah 1 dari broadcastnya. Subnet masknya 252, slot subnetnya 256, 254, prefixnya 30. Itu dan OID-nya itu kita buat sama dengan IP awalnya 232, restnya tambahin 1 saja. Dari OID 232 tambah 1 233, 234 tambah 1 dari 233 untuk rest akhirnya, dan untuk broadcast itu adalah 234 ditambah 1 itu sama 235. Sekian untuk VLSM-nya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk Cisco Tracer-nya. Cara membuat static routingnya itu dari sini. 1941 dari sini network device, terus kita bisa 1941. Switch-nya kita pilih dari sini. Kita ini kan 2960 tadi sesuai dengan soalnya, jadi kita pilih yang 2960. Terus untuk end device-nya ini ada PC dan server. Ini PC dan ini server. Terus lakukan berulang sesuai dengan ketentuan yang ada di soal TAS. Sekarang saya akan buka router, terus kita buat physicalnya, terus jangan lupa di zoom in. Ini on. Sebelum itu kita tekan HWC2T, kita off kan dulu, baru kita drag ke sini, terus kita on kan lagi. Terus juga routernya juga sama, untuk lantai 2 kita tekan physical HWC2T, zoom in, kita off kan, ini kita drag ke sini, terus kita on kan lagi. Jangan lupa di on kan, ingat. Lantai 3 juga ini kita zoom in, HWC2T kita zoom in, terus kita off kan, kita drag ini, terus kita on kan lagi. Dan juga untuk router 4 juga sama, HWC2T zoom in, off kan, drag, terus kita on kan lagi. Oke, sekarang lanjut kita harus membuat ini panah-panah ini, terus kita drag saja sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah itu kita akan buat DHCP dan DNS. Sebelumnya saya sudah record tadi karena agak error, jadi saya ulang. Dan ini sudah ada DHCP-nya. Terus kita buat itu di awal kita buka IP configuration. Terus kita isi nih seperti sini. IPv, terus ini lantai 1 tadi ya. Lantai 1 berarti kita buat dari sini range. Ini yang 192.168.941 ini jadinya adalah default gateway-nya. Sedangkan IPv4 address-nya itu harus yang lain, tapi harus di antara sini. Tapi karena saya ingin gampang, jadi saya buat tambah 1 saja, jadi 2. Lalu 92.168.942. Terus kita buat subnet mask-nya 128. Kita isi dulu seperti itu. Untuk servernya juga, untuk server 1 juga sama. Kita isi dari lantai 2 ya. Lantai 2 juga 192.168. 192 ini kita tambahkan 1, 193 ini jadi default gateway. Sedangkan IPv4 address-nya itu jadi harus tambahkan 1 juga seperti rumus saya tadi. Jadi 194, terus subnet mask-nya 224.
Terus untuk lantai 3-nya juga mana tadi ya? Oh, ini server, sorry. Desktop IP configuration. Terus lantai 3 ya. Lantai 3 ini dia. 192, 168, 94, 130 IPv4 address-nya, berarti dari sini kita tambahin 1, sedangkan yang ini kita pakai untuk di default gateway-nya. Terus hotname mask-nya itu 255, 255, 255, 192. Oke, dari sini. Oke. Terus kita buat DHCP-nya. Configuration DHCP. Default gateway-nya itu tadi kan mana tadi ya? Oke, sebentar. 1 ya, ini range awalnya itu jadi default gateway, terus DNS servernya kita tambah 1 lagi tadi, terusnya 2. Start IP address itu adalah IP yang pertama kali kita dimulai itu pertama kali. Berarti start IP address-nya ini adalah berarti 3, baru kita save. Tambah 1 lagi. 92, 108, 943. Terus subnet masknya itu 128. Oke. Terus lantai 2-nya kita buka service, baru DHCP, baru ini lantai 2 ya. Lantai 2-nya berarti pokoknya 193, dan servernya itu 194 tambah sini, terus IP itu sini berarti 195. Oke. Terus kita save, terus jangan lupa selalu di on kan. Terus kita buka server 3, DHCP, lantai 3 ya. Ini dia default gateway 129. Sedangkan dan server itu kita tambah 1 di sini 130. Terus IP address itu tambahkan 1 jadi 131. Terus kita save kan. Sebelum itu hotname masknya kita samakan 192, terus di save kan dan jangan lupa di on kan. Setelah itu di sini kita buka API Organization. Ini kan awalnya tadi static, terus kita ubah ke DHCP. Nah, ini dia contohnya. Nah, DHCP request successful. Ini juga tadi saya sudah buat, tapi karena error rekamannya. Ini juga, ini dia contohnya static ke DHCP. Successful ini juga successful juga, contohnya lagi. Ini successful juga, ini juga kita tes lagi. Successful juga. Oh ya, FYI, untuk lantai 4 ini saya tidak membuat karena untuk saya ingin buat IP configuration-nya error. Jadi saya tidak tahu mau ngapain lagi, makanya saya biarkan saja karena saya sudah tidak tahu. Karena ketika saya memakai hitungan di sini itu salah. Oke, sekarang kita akan buat DNS. Ini kita buka tekan server service baru DNS. Ini sebenarnya gini caranya. Kita buat tas.jarcom.com. Oke, addressnya itu adalah sesuai dengan sini. DNS servernya. Saya mau membuatnya sesuai dengan DNS server yang saya buat di DHCP-nya. Berarti 192.168.942. Sini. Baru kita buat di sini 192.164.942. Baru kita on kan.
kita savekan dulu baru kita on-kan. Oke. Lalu sekarang kita searching di web browser tasjarcom.com. Oke, sudah ada di sini ya. Sekarang untuk lantai 2 T3-nya ini kita cek dulu, ini versi saya ya. Kita di servernya kan ini 194. Berarti kita buat di server ini, terus kita buat DNS, kita buat yang baru. Ini dia saya sudah buat, tapi rekomennya error lagi. Ini kita savekan, terus kita searching jarcom.com. Tadi TAS ya. Ada juga, dan juga untuk lantai 3. Pertama-tama kita cek dulu 130, berarti di servernya kita terus buat DNS 130 tadi di akhirnya. Oke, tadi sudah saya buat, kita save. Terus IP config salah, kita buat web browsernya tasjarcom.com. Sudah ada juga. Oke. Tadi saya juga lupa untuk menjelaskan bagian sini, bagian configurationnya router untuk gigabit ethernetnya. Jadi ini lantai 1 ya. Lantai 1 berarti ini res awal kita pakai itu di IPv4 addressnya, terus sama emasnya kita isi 2128 dari sini. Terus serial 01-nya kita buat dari sini, hubungan lantai 1 ke lantai 2. Berarti yang kita buat ini res awalnya itu 25, terus kita buat lantai emasnya itu 252. Oke, yaitu router 1 di lantai 2-nya kita buka gigabit ethernetnya. Mana di lantai 2? Ini lantai 2. Terus IPv4 di situ kita buat di sini. Yang ini atas 93. Terus emasnya itu 224. Ini dia. Terus serial nolnya adalah berasal dari sini, hubungan lantai 1 ke lantai 2-nya dulu. Berarti lantai 2-nya berarti yang ini 26, terus satu masih 52. Terus 01-nya itu adalah ini, lantai 2 ke lantai 3. Berarti atas 92.168.429 ke 252. Untuk yang mana ini? Sorry. Ini dia, router 5 configuration gigabit ethernet 01-nya dari ini ya. Tadi yang 3 ya. Ini dia 129. Dari res awalnya kita buat jadi IPv4, terus nembusnya kita buat ya di 3 ya 192. Terus yang ini tadi lantai 3, berarti kita buat lantai 3 yang ini. Karena lantai 3 yang di kanan, res akhirnya jadi kita buat yang ini untuk IPv4 addressnya 30, terus nembusnya 252, terus serial 111-nya kita buat yang ini, hubungan lantai 3 ke lantai 4. Ini 119.168.233, terus 255 tuh di lantai emasnya. Oke. Sekian dari saya, Kevin sama Merman Paung, terima kasih.